Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam lendir yang keluar dari sapi betina Sobat PST. Karena dari setiap lendir yang keluar dengan warna yang berbeda itu memiliki maksud atau makna yang berbeda tentunya Sobat PST. Sehingga sebagai pelaku breeding sapi, kita perlu paham betul mengenai perbedaan antara satu warna lendir dengan warna yang lain tentunya, agar nantinya kita bisa melakukan penanganan yang tepat, dan ketika kita melakukan breeding sapi ini bisa lancar, bisa baik, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk lendir yang keluar dari sapi betina itu kurang lebih ada 5 macam Sobat PST. Pertama ada lendir bening, kedua ada lendir kuning, ketiga ada lendir bening agak keruh, keempat ada lendir bening campur darah, dan yang kelima ada lendir putih kekuningan. Maaf mungkin seperti nanah atau seperti ingus Sobat PST. Pertama, lendir bening. Lendir bening ini menandakan bahwasannya sapi kita pada fase estrus atau birahi. Dan lendir bening ini merupakan bentuk pengekspresian bahwasanya sapi birahi dan bisa kita lakukan pengawinan atau yang sekarang itu dilakukan dengan IB. Dan saya tekankan lagi bahwasanya sebagai pelaku breeding sapi kita harus paham betul mengenai siklus birahi sapi yang berkisar antara 18 sampai 24 hari, dan juga kita juga harus paham mengenai karakteristik dari birahi ternak sapi kita. Bahwasanya ada yang birahi diam, ada yang birahi jangka pendek, dan ada juga yang sapi itu mengalami birahi panjang. Jadi harus paham hal-hal tersebut agar ketika kita melakukan breeding sapi ini bisa lebih maksimal. Yang kedua ada lendir kuning. Untuk lendir kuning ini biasanya keluar 3 sampai 5 hari pasca estrus atau pasca birahi. Dan lendir ini disebut sebagai lendir met estrus atau lendir yang keluar pasca birahi, yang biasanya itu keluar 3 sampai 5 hari pasca birahi. Jadi untuk lendir kuning ini aman Sobat PST. Aman, tidak ada masalah sama sekali. Yang ketiga ada lendir bening keruh. Biasanya untuk lendir bening keruh ini keluar ketika sapi sedang bunting tua. Biasanya itu bunting 6 bulan ke atas. Untuk ternak sapi itu akan mengeluarkan lendir bening agak keruh. Biasanya itu untuk warna keruhnya agak kecoklatan, bening agak kecoklatan. Dan ketika usia kandungannya semakin tua atau mendekati sapi melahirkan, untuk lendir bening agak keruh ini warnanya akan lebih semakin keruh, lebih semakin pekat, yang biasanya itu berwarna coklat muda, kecoklatan muda, atau bahkan coklat tua. Yang keempat ini ada lendir bening campur darah Sobat PST. Untuk lendir bening campur darah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan yang kemungkinan kedua ini ada masalah dan kita perlu segera melakukan penanganan. Untuk kemungkinan pertama ini adalah lendir bening campur darah yang keluar itu pada siklus birahi atau pada saat sapi setelah mengalami birahi. Jadi seperti yang tadi, seperti met estrus tadi, yang biasanya untuk siklusnya 3 sampai 5 hari pasca sapi birahi. Kalau untuk lendir bening campur darah ini keluar di fase birahi atau fase pasca birahi 3 sampai 5 hari pasca birahi ini, dan keluarnya itu teratur. Jadi setiap birahi atau setiap pasca birahi itu mengeluarkan lendir bening campur darah ini normal-normal saja, aman-aman saja. Beda lagi untuk kemungkinan kedua Sobat PST. Untuk kemungkinan kedua ini adalah ketika lendir bening campur darah ini keluar tidak teratur.
Mungkin kita bisa mengambil contoh 3 hari itu keluar, setelah itu 4 hari ke depan keluar lagi, atau 10 hari ke depan keluar lagi, atau mungkin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, yang artinya tidak teratur, itu menandakan bahwasanya sapi mengalami infeksi rahim pada tahap awal. Jadi untuk bagian reproduksinya itu bermasalah pada tahap awal Sobat PST. Jadi seperti itu, kalau keluar lendir bening campur darah di waktu yang tidak teratur, itu menandakan bahwasanya untuk sapinya mengalami masalah reproduksi atau masalah infeksi rahim pada tahap awal. Dan kita perlu segera melakukan penanganan, perlu melakukan pengobatan dengan tentunya memanggil dokter hewan untuk dilakukan pengobatan agar segera sembuh, dan tentunya agar ketika kita melakukan breeding sapi itu bisa lebih maksimal. Karena untuk sapi yang untuk siklus birahinya itu bagus, itu kemungkinan besar untuk ketika melakukan IB itu bisa lebih bagus Sobat PST. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ini atau yang kelima ini adalah lendir putih kekuningan, seperti maaf tadi mungkin saya menyebutnya seperti ingus atau seperti nanah. Untuk sapi yang mengeluarkan lendir seperti ini, baik pada siklus birahi atau yang sering kali itu untuk warna lendir seperti ini itu tidak teratur. Itu menandakan bahwasanya sapi mengalami masalah reproduksi atau infeksi rahim pada tahap yang sudah lumayan parah atau sudah akut, dan tentunya kita perlu segera melakukan pengobatan. Dan saya dulu pernah mengalami pada masa tersebut. Jadi ada satu indukan saya itu mengalami atau mengeluarkan lendir putih kekuningan ini yang seperti nanah, seperti ingus ini tidak teratur. Kadang 2-3 hari sekali, kadang seminggu sekali itu mengeluarkan lendir seperti nanah atau seperti ingus ini. Dan ketika dilakukan pengecekan oleh dokter hewan, itu dijelaskan bahwasanya untuk sapinya mengalami masalah reproduksi atau infeksi rahim. Dan alhamdulillah ketika dilakukan pengobatan kurang lebih 2-3 kali lah. Dulu disuntik atau diberi pengobatan itu 2-3 kali pengobatan. Alhamdulillah bisa sembuh. Untuk lendir yang keluar itu hanya pada siklus birahinya, dan alhamdulillah dari indukan tersebut bisa produktif, yakni untuk indukan tersebut terbilang bagus buat PST, walaupun mulanya itu terkena infeksi rahim atau gangguan reproduksi. Setelah dilakukan pengobatan dan sembuh itu produktif, bisa beranak setiap tahun alhamdulillah. Tapi setelah itu ada masalah lagi, bahwa untuk indukannya mengalami prolaps uteri atau yang sering dikenal itu sebagai broyongan atau terongan, dan akhirnya saya jual dan diganti dengan indukan yang baru. Jadi untuk Sobat PST semua, kalau untuk sapi indukannya itu mengalami masalah reproduksi yang ditandai dengan keluarnya lendir putih kekuningan seperti ingus, seperti nanah tadi, perlu segera di pengobatan, dan sekiranya tidak sembuh kita bisa menjualnya dan bisa mengganti dengan bakal indukan atau indukan yang baru, agar ketika kita melakukan breeding sapi ini bisa lebih maksimal, yakni tentunya seperti semua yang diharapkan oleh para pelaku breeding sapi itu bisa menghasilkan pedet setiap tahunnya. Jadi seperti itu Sobat BST. Kalau keluar lendir bening campur darah itu menandakan infeksi rahim atau masalah reproduksi pada tahap awal, dan yang keluarnya itu tidak teratur tadi. Dan kalau untuk keluar lendir putih kekuningan seperti nanah tadi, itu menandakan bahwasanya untuk masalah reproduksi atau infeksinya sudah terbilang parah. Seperti itu. Jadi harus mewaspadai untuk dua macam lendir tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini Sobat PST. Dan jika ada kurang lebihnya tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri juga masih belajar dan tentu masih membutuhkan saran
dan motivasi dari Sobat PST semua. Dan saya doakan untuk seluruh teman-teman atau Sobat PST dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.